Selamat pagi semuanya di mata kuliah Sejarah Arsitektur di minggu ke-12 kalau nggak salah. Sebelum nanti akan ada libur cukup panjang di libur Idul Fitri. Di kali ini materinya itu mencoba mereview seperti janji saya akan mereview laporan-laporan draft laporan yang sudah kalian kumpulkan di Google Drive. Di sini saya akan coba mereview dari yang dikumpulkan semalam jam 9. Jadi kalau kalau baru mengumpulkan sekitar jam 11 atau jam 10 ya mohon maaf tidak bisa saya koreksi. Tapi nanti silakan diperhatikan. Beberapa catatan. Nah, di akhir nanti ada yang kumpul kesimpulannya. Tapi catatan paling umum, terima kasih sudah mencoba mengumpulkan berkas-berkas dan coba melihat review sebelumnya, usulan-usulan yang coba saya sampaikan terkait dengan sinkronik diakronik. Nah, perlu ada penegasan, sinkronik diakronik itu adalah sebuah metode dalam menganalisis sejarah. Tidak hanya sejarah arsitektur. Sebenarnya sinkronik diakronik itu adalah metode bahasa, metode ilmu bahasa dalam melihat asal-usul bahasa tersebut. Jadi metode sinkronik diakronik diadopsi ke dalam metode menganalisis sejarah arsitektur. Asal-usulnya adalah linguistik. Dan itu sebenarnya di sejarah secara umum sudah banyak dilakukan. Jadi catatan yang perlu diperhatikan adalah ini sebenarnya sebuah metode, bukan sebuah teori atau sebuah konsep. Ada beberapa berkas di laporan itu kesannya bahwa sinkronik diakronik itu adalah sebuah teori, tapi sebenarnya tidak perlu disampaikan secara literal bahwa secara sinkronik cukup mengalir saja. Saya coba catatan dari kelompok pertama, kelompok Baghdad. Di kelompok Baghdad yang pertama sudah mencoba membandingkan antara Abbasiyah dan apa yang terjadi di Eropa Tengah di masa yang sama. Saya mengapresiasi data yang sudah terkumpulkan, cuman yang jadi masalah atau yang perlu dipertajam, bukan menjadi masalah, yang perlu dipertajam adalah apa itu arsitektur masa Abbasiyah. Jadi setelah kalian mencoba melakukan pengumpulan karya-karya arsitekturnya di masa Abbasiyah, dicoba timeline ada kalau nggak salah ada 3 atau 4 karya. Kemudian kalian coba simpulkan apa dan bagaimana arsitektur Abbasiyah. Apa itu karakternya, terus bagaimana arsitektur ini muncul atau dipengaruhi oleh apa atau bagaimana gitu. Lebih bagaimana. Hal yang sama juga dilakukan ketika melihat perbandingan di tempat lain. Itu sinkroniknya perbandingan di tempat lain yaitu di Eropa. Itu yang perlu dijabarkan. Yang dilaporkan kelompok adalah lebih kepada keadaan yang terjadi di Eropa Tengah, belum secara arsitektural. Secara arsitektural bagaimana? Setelah itu dapat, kemudian dibandingkan. Jadi analisisnya itu tidak hanya deskripsi Abbasiyah dan Eropa di masa 750 tahun 750 Masehi, tapi kemudian dibandingkan. Apa sih bedanya? Apa sih kesamaannya? Seperti gitu aja. Jadi apa dan bagaimana arsitektur di zaman kurang lebih 750-an Masehi secara global dengan studi kasus Abbasiyah dan Eropa Tengah di tahun yang sama. Jadi itu ya metodenya adalah gitu, mencoba melihat secara diakronik timeline-nya bagaimana, kemudian menyimpulkan arsitektur, katakanlah konteks kasus di sini Abbasiyah itu bagaimana, apa dan bagaimana, kemudian Eropa Tengah
juga seperti apa. Di Eropa Tengah itu tidak perlu terlalu banyak seperti di Abbasiyah, cukup kalian mencoba melihat satu atau dua karya kemudian disimpulkan secara struktural sebenarnya di Eropa Tengah itu modelnya seperti apa. Dengan perbandingan seperti ini kalian akan bisa mendapatkan sebenarnya karakter di tahun 750 Masehi itu arsitekturnya seperti apa? Apakah dipengaruhi secara keagamaan atau secara budaya atau bagaimana? Jadi karakternya bisa seperti itu. Mungkin itu yang di Baghdad yang di kelompok pertama terkait yang cukup tua, jadi Abbasiyah mundur Abbasiyah dan membandingkan dengan yang di Eropa Tengah. Kemudian kelompok Baghdad yang kedua, saya mengapresiasi kelompok ini karena data dari Rifat itu cukup detail. Kemudian data dari Louis Kahn terutama di Salk Institute itu juga cukup detail. Hanya yang jadi permasalahan, kalian sudah bikin timeline keduanya, khusus untuk Louis Kahn memang hanya satu kasus. Tapi data ini ketika membandingkan, saya agak kurang nyaman dengan beberapa kata, katakanlah seperti yang disampaikan ini tidak mencolok, hanya berbeton, dominan, bahkan seperti ruko. Ini kesimpulan yang agak terlalu cepat. Tolong dipelajari lagi. Sepertinya kelompok kehabisan nafas ketika membahas Rifat, sehingga di Louis Kahn ini tidak terlalu detail. Untuk Salk Institute itu bahasanya cukup banyak, silakan dielaborasi lagi, silakan digali lagi, sehingga bisa mendapatkan perbandingan. Sebenarnya ini perbandingan apa dan bagaimana, persamaan dan perbedaan sudah ada, cuman saya minta lebih detail lagi. Oke, baik kelompok yang Abbasiyah ini dan yang Rifat ini secara laporan sudah baik, tinggal penyajiannya nanti. Apakah kalian akan menyajikan secara laporan seperti yang di draft kemarin atau secara booklet dan segala macam, itu terserah. Cuman perlu diperhatikan keduanya juga referensinya agak kurang, artinya tidak disampaikan secara jelas referensinya seperti apa. Itu kelompok pertama. Saya lanjutkan sampai kelompok ke-6, nanti baru saya buka tanya jawab supaya tidak kepotong. Oke, kelompok kedua Tiongkok Journey dalam satu laporan itu jelas ada yang Tiongkok yang masa klasik dan Tiongkok yang masa modern. Di masa klasik membandingkannya dengan sejarah Palestina, sama dengan yang tadi yang di Baghdad tadi. Apa kesamaan dan perbedaan secara arsitektural? Kembali lagi ya, secara arsitektural, karena ini mata kuliah sejarah arsitektur. Jadi apa perbandingannya? Secara karakter di Tang Dynasty sudah cukup detail, karakternya ada dan segala macam. Cuman yang di Palestina itu yang kurang. Sehingga untuk melihat kesamaan dan perbedaan secara arsitektural mesti apple to apple, jadi jelas. Kemudian yang modern itu sama juga, sudah ada 3 karya dalam kurun waktu yang kurang lebih hampir sama, 2010 sampai 2020. Bicara juga tentang Expo, bicara juga tentang negara Tiongkok, jadi jelas. Cuman perlu disimpulkan persamaan dan perbedaannya apa. Yang saya apresiasi dari kelompok ini adalah mencoba melihat kedua kelompok besarnya, 2 karakter besarnya. Jadi dari Tang Dynasty sampai yang katakanlah yang postmodern 2010 sampai 2020. Itu di kesimpulan ini tidak mengalami perbedaan, kemudian mengacu juga dengan teori Confucius yang di awal laporan juga disampaikan, atau di awal booklet itu disampaikan apa itu teori Confucius itu seperti apa. Itu yang saya apresiasi. Tinggal itu catatan-catatan dikit, terutama dengan Palestina, persamaan dan perbedaannya seperti apa, dan yang di Beijing.
walaupun secara deskripsi sudah cukup jelas, tinggal kemudian merangkainya. Dan secara tampilan tolong dibedakan dua kelompok ini ya. Ini karena kan nyambung, sehingga kemarin cukup agak terkecoh saya ketika membacanya ini. Dan yang di Beijing, yang di baru ini atau yang di postmodern ini yang tidak perlu ada sinkronik, karena benar-benar melihat kurun waktu yang kurang lebih tidak terlalu panjang gitu loh. Sinkroniknya tidak perlu, tinggal langsung diakroniknya seperti apa dan kemudian melihat persamaan dan perbedaan gitu. Jadi cukup timeline dan persamaan dan perbedaan. Karena kalau diakronik atau sinkronik, maka harus dibandingkan dengan pavilion yang lain, itu akan jauh lebih ribet. Cukup ke arah sini saja. Itu yang kelompok kedua, karena ini satu laporan berlanjut ya, tidak ada yang bahasan yang kedua. Kelompok ketiga kaitan dengan Queen Terry, kalian dan Palladian, terus kalau nggak salah tentang Romawi. Nah, di sini yang ditampilkan di Queen Terry, bahasanya juga cukup jelas, Palladian arsitektur juga jelas, kesimpulan juga jelas. Sebenarnya ini tinggal kelompok ini cukup solid. Tinggal referensinya, kalian kelompok ini mengambil referensi dari yang mana, itu aja sih kekurangannya di situ. Jadi ini tinggal nambahkan referensinya. Secara tampilan juga cukup jelas, cukup menarik untuk dilihat, untuk dipelajari. Tinggal tambah referensi dan kirim ulang sebagai UAS. Jadi ini kelompok yang sudah tidak ada masalah secara UAS. Jadi tinggal kalian kumpulkan lagi, ditambahkan referensinya, kumpulkan lagi, dan kalian sudah bisa menyelesaikan mata kuliah sejarah arsitektur ini sebelum selesai. Jadi udah tinggal nanti tag kehadiran saja. Oke, ini yang Queen Terry dan sudah tidak ada masalah melihat Queen Terry-nya seperti apa, contohnya seperti apa, kemudian membandingkan dengan Palladian arsitektur, dan kemudian sudah disimpulkan. Oke, referensi sudah ada, ya tinggal masukkan ke dalam booklet ini ya. Terus save, kirim ulang, kemudian judulnya bukan lagi tugas tapi sudah langsung UAS. Begitu Tegar. Sip. Kemudian ini yang Jerman Industry Revolution, Peter Behrens dan Paxton. Secara tampilan dan segala macam sudah ada masalah. Peter Behrens-nya juga cukup detail, Paxton-nya cukup detail, karyanya juga disampaikan. Cuman kembali lagi perbedaan dengan kesamaan Behrens dan Paxton secara arsitektural. Kembali lagi secara arsitektural. Ini supaya untuk menjawab bahwa arsitektur, apa pengaruh revolusi industri terhadap arsitektur, terutama di Eropa. Peter Behrens mewakili Jerman, Paxton mewakili Inggris. Dan yang sudah dijelaskan juga di laporan ini bahwa Behrens adalah seorang desainer, sedangkan Paxton seorang gardener atau ahli botani sebenarnya. Itu juga cukup seru untuk dipelajari, tapi cukup secara arsitektural persamaan dan perbedaannya seperti apa. Ini supaya jelas, kemudian bisa menjadi gambaran secara utuh bahwa revolusi industri, terutama di revolusi industri pertama, itu membawa pengaruh yang cukup besar di arsitektur. Nah, itu pengaruhnya seperti apa, dijawab dengan kasus Behrens dan Paxton. Kemudian yang kedua, revolusi industri yang kedua, laporannya cukup jelas, baik yang Albert Speers dan Oscar Niemeyer cukup jelas, tapi kata-kata semua itu yang agak merepotkan. Bagi saya sih nggak masalah ya, karena saya terbiasa dengan kata-kata dan segala macam supaya terbayang. Tapi kemudian menjadi kurang menarik dalam tampilannya.
tolong dimasukkan contoh-contoh karyanya. Ini udah disampaikan semua, Albert Spears seperti apa, perbandingannya juga sudah ada, Oscar Niemeyer seperti apa juga sudah ada, tinggal visualisasi arsitektur dan tentu referensi. Visualisasi arsitektur ya karya-karyanya itu gambarnya seperti apa, gitu. Itu yang sebenarnya kelompok ini sudah tidak terlalu sulit untuk menyampaikan, tinggal menambahkan gambar-gambar dari kata-kata atau dari referensi yang sudah bisa terkumpul. Saya mengapresiasi kelompok ini karena cukup detail, dan Albert Spears jujur agak perlu effort dalam mencari karya. Sedangkan Oscar Niemeyer cukup bejibun karyanya. Oke, kelompok kelima, bom atom ini yang perlu penegasan kembali, terutama justru di Meiji-nya. Restorasi Meiji itu secara arsitektural sangat kurang. Jadi apa karya di masa restorasi Meiji, karakter utamanya apa, dan apa yang memengaruhi di masa restorasi Meiji. Sedangkan pembandingnya justru kelompok ini mendapatkan data yang cukup banyak. Persamaan dan perbedaan sudah dihasilkan, tapi justru karya arsitektural dari masa restorasi Meiji yang kurang. Pak, sulit mendapatkan. Iya, memang restorasi Meiji itu kemarin saya bongkar-bongkar, ketika menyusun usulan itu juga cukup sulit. Tapi bukan berarti tidak ada. Tinggal kemudian perlu agak tekun dikit lah mencarinya. Kalau masa Victorian, tolong ketika di restorasi Meiji sudah dapat karyanya, tolong sebanding. Katakanlah kalau kantor, sama-sama kantor, karena di contoh di arsitektur Victorian ini lebih banyak ke rumah. Saya ragu di restorasi Meiji apakah juga rumah gitu. Sehingga perbandingannya apple to apple gitu loh. Perbandingannya setara antara yang di Jepang zaman restorasi Meiji dan apa yang di Victoria. Itu ya. Jadi secara bahasan udah cukup menarik dan cukup detail gitu loh. Tinggal visualisasi dan contoh karyanya. Dan yang kedua ini yang mungkin kelompok ini agak kebingungan dalam melihat atau menyampaikan itu sebenarnya perlu. Kalau kelompok ini masih bingung, nanti silakan ke WA. Mudahnya adalah membandingkan antara arsitek pemenang Pritzker Prize dari Jepang dan yang dari Amerika. Kemarin membandingkannya adalah Yamamoto, ya ini yang terakhir. Kemudian arsitektur Amerikanya secara umum. Itu yang agak kalau buat saya agak meragukan, dalam artinya gini, karakter arsitektur Amerika itu sangat beragam, tidak bisa digeneralisis dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah bentuk. Sehingga mudahnya untuk kelompok ini bandingkan aja Yamamoto dengan Tom Yanes umpamanya, atau Yamamoto dengan Frank O'Gary umpamanya. Silakan dipilih seperti yang di video sebelumnya. Pak, itu kan tidak sejaman. Iya, agak repot karena belakangan ini yang justru sering mendapatkan Pritzker Prize itu bukan dari Amerika. Pritzker Prize di tahun 90-an, 80-90 itu banyak dari Amerika. Belakangan ini justru jarang orang Amerika dapat. Kalau mau sebanding ya bandingkan, kalau mau ini usulan aja. Kalau mau sebanding ya katakanlah dalam kurun waktu yang sama, atau ya sudah Yamamoto dengan yang di Amerika, silakan kalian pilih. Itu kan kemarin saya tampilkan beberapa datanya. Kemudian bagaimana membandingkannya? Ya biografi singkat seperti biasa. Apa karyanya? Ini terkait dengan diakroniknya, karyanya seperti apa. Kalian tinggal masuk di websitenya Pritzker Prize, itu ada penjelasan karya dan datanya cukup detail sampai pada mengapa menang Pritzker Prize. Ada penjelasan dari jurinya, kenapa sih Yamamoto ini bisa menang, detail banget.
Sama juga yang di sisi Amerika, arsitek Amerika juga silakan dibongkar biografi singkatnya. Ini tinggal masuk di websitenya Pritzker Prize, pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab. Cuman pertanyaan yang tidak bisa dijawab adalah yang dari kerja kelompok adalah ini. Kesamaan dari dua arsitek yang berbeda, satu Amerika, satu Jepang ini, kesamaannya apa dan perbedaannya apa. Perbedaan bisa mengacu pada acuan atau pendapat juri di Pritzker Prize ini. Itu bisa disampaikan. Kesamaannya juga bisa dilihat gitu, dari catatan juri tadi. Ini yang terkait dengan Jepang dan Amerika perbandingannya. Kemudian yang terakhir, kelompok French Revolution, secara jelas di sini tolong benar-benar fokus ke, kelihatan kelompoknya cukup kebingungan sih sebenarnya mau melaporkan apa. Tapi mudahnya adalah apa dan bagaimana arsitektur rokoko. Itu banyak banget. Kemudian contoh kasus di video kemarin juga saya menyampaikan contoh kasus. Bisa contoh kasus tidak hanya di Prancis tapi di Eropa. Jadi contoh kasus arsitektur rokoko ini lebih kepada timeline. Jadi buat aja timeline, buat aja diakroniknya, contoh kasus seperti apa, sehingga bisa menjawab apa dan bagaimana arsitektur rokoko. Bahasan apa dan bagaimana arsitektur rokoko juga cukup banyak. Kemudian untuk membandingkannya, saya mengusulkan di Tiongkok, terutama di masa 1700 sampai 1800 awal gitu. Apa yang terjadi secara arsitektural di Tiongkok di kurun waktu yang sejaman dengan arsitektur rokoko? Mungkin agak kesulitan mencari data, tapi bukan berarti tidak mungkin. Sama juga dengan kelompok yang tadi juga. Ada data yang cukup sulit untuk didapat, tapi bukan berarti tidak. Saya bisa mengatakan ini karena saya juga mencari, saya juga untuk menentukan topiknya itu juga saya coba cari dulu. Karena di zaman ini ternyata pengaruh Prancis cukup kuat di Tiongkok. Kenapa, seperti apa, dan bagaimana itu akan terjawab di sini dengan arsitektural. Sehingga dari perbandingan ini kita bisa kemudian menyampaikan, maaf agak typo, bagaimana perkembangan arsitektur rokoko ke seluruh dunia. Kok bisa ke seluruh dunia dan melingkupi golongan sosial seperti apa arsitektur rokoko itu. Itu revolusi yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kelompok yang paling banyak datanya. Kemarin itu sampai 75 karya yang berhasil dikumpulkan. Memang seperti saya sampaikan sebelumnya, karya Corbu itu bejibun datanya, sehingga kayak kalian tinggal menampung aja. Dan secara kelompok juga sudah mencoba menyimpulkan aspek arsitekturalnya seperti apa, aspek kotanya seperti apa, dan aspek furniture-nya seperti apa. Hanya catatan saya di perancangan arsitektural, karya-karya Corbu kalau bahasan secara arsitektural selalu mengacu pada Villa Savoye. Itu yang perlu hati-hati. Villa Savoye hanya salah satu dari sekian banyak karya Corbu. Sehingga mungkin ini acuan atau fokus utama di arsitektural karya Corbu perlu diperhatikan lagi. Sebenarnya karakter utama dari arsitektur Corbu itu seperti apa sih? Kan ada 75. Itu tidak bisa hanya melihat Villa Savoye. Villa Savoye hanya benar di Villa Savoye dengan pilotisnya, dengan keterbukaannya dan segala macam. Ada pilotis, kemudian geometri sederhana. Tapi secara umum itu seperti apa? Mau nggak mau ya tolong diidentifikasi dari 75 karya yang sudah dikumpulkan kelompok. Secara perbandingan terhadap kota, benar, Chandigarh adalah salah satu kota yang dirancang oleh Corbu. Sebenarnya ada beberapa kota, tapi
lebih kepada pengaruh, termasuk Oscar Niemeyer itu juga sebenarnya terpengaruh oleh Corbu, dan Corbu juga bicara tentang radiansity, itu juga konsep yang ditampilkan oleh Corbu. Secara furniture juga menarik karena dia mempengaruhi furniture secara umum. Alvar Aalto juga terpengaruh oleh Corbu, dan pemikiran Corbu itu lengkap dari kota sampai ke furniture. Saya belum mendapatkan detail sampai ke handle pintu dan segala macam. Kalau Alvar Aalto itu sampai ke handle pintu, tapi Alvar Aalto tidak punya kasus yang menarik terhadap sebuah kota. Jadi konsep kota dia tidak punya. Oke, itu ke hal-hal yang umum yang bisa dipahami dari karya-karya Corbu. Jadi tolong ditambahkan karakter utama dari arsitektur Corbu seperti apa. Oke, ada 6 kelompok sudah disampaikan. Catatan yang umum yang perlu diperhatikan adalah sebagian besar kelompok sudah mencoba mengumpulkan data yang cukup detail, dan itu yang saya apresiasi. Ada yang bejibun, seperti Corbu itu datanya bejibun, dan kelompok cukup telaten untuk mengumpulkan. Ada yang kesulitan data, tapi ada arah yang jelas mau ke arah situ, dan saya mengapresiasi itu dalam waktu yang cukup singkat lah katakanlah. Kemudian data-data itu tolong ditampilkan secara menarik dan mudah dipahami. Kalau mau pakai laporan, format laporan ya nggak apa-apa. Tapi seperti tadi visualisasinya juga harus ada, seperti Albert Speers dan Oscar Niemeyer itu juga tolong tampilannya, karena kita bicara tentang arsitektur. Ya mau nggak mau ya tampilan juga menjadi perhatian utama. Dan sebagian besar referensinya kurang. Artinya bukan kurang dalam pengertian tidak tertampil, lebih ke situ sih. Referensi tolong ditampilkan. Karena itu pertanggungjawaban sih. Itu catatan-catatan umum yang bisa saya lakukan. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu. Silakan. Kalau tidak bisa menyampaikan secara audio ya nggak apa-apa, pakai kolom chat. Silakan, ada pertanyaan. Seperti biasa nanti rekaman ini saya edit sebentar, saya unggah di YouTube sebagai catatan, dan kalian bisa langsung mengerjakan untuk UAS-nya. Izin bertanya, Pak. Siap. Berarti ini untuk pengumpulan tugas yang perbaikan berikutnya itu formatnya jadi langsung UAS gitu ya, Pak? Ya, langsung UAS. Sebenarnya tugas ini juga langsung UAS nggak masalah, tapi seperti kelompoknya Tegar tadi itu udah kan formatnya format UAS. Nggak apa-apa. Ini format laporan juga nggak masalah. Tinggalkan di layout ulang aja, dan langsung format UAS. Jadi format UAS itu kan buklet, kemudian laporan, ada buklet, ada yang pakai video pendek gitu. Ya PPT di save as ke PDF itu bisa, atau pakai Canva juga nggak masalah gitu. Sip. Jadi kalau bisa diselesaikan langsung aja kirim, nanti secara periodik lah, saya selalu buka Google Drive kok. Langsung masukkan ke situ dan langsung dinyatakan sebagai UAS. Gitu. Yang pasti kan minggu depan tidak ada perkuliahan, tapi tolong mohon maaf karena sistem tidak mengenal libur, ya tolong tetap tag di e-learning. Ya, sampaikan aja. Nanti rekapnya segala macam, mana yang sudah bisa dianggap sebagai UAS atau ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, nanti saya sampaikan di WA group.
Kalau toh ketika kumpul UAS, berkas UAS itu masih ada catatan-catatan krusial gitu. Ya, nanti saya sampaikan di WA Group. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Kalau cukup ya tidak perlu lama-lama. Tolong tag ke e-learning dan selamat bekerja.